Bagaimana cara kita menguatkannya? Ya, tulang otot sendi. Yang saya sarankan biasanya apa? Karbonya jangan terlalu banyak. Sehari itu kalau Anda tetap butuh makan nasi, 1 kepal aja sehari. Sisanya apa? Protein sama serat yang dari sayur. Udah itu. Cukup insya Allah. Ya. Tambah latihan beban. Ya. Minimal tadi apa? Jalan. Jalannya pelan apa lambat? Pelan atau lambat? Sama itu. Cepat atau lambat? Cepat. Jalan cepat itu beberapa data yang saya baca bisa meningkatkan kecerdasan. Jadi kalau jalan itu jangan pelan-pelan. Tapi kalau yang perempuan tetap jaga aurat ya. Seperti itu. Kapan waktu terbaik kalau mau jalan? Yang pas lagi ada matahari, jam-jam 6:30 sampai 9. Matahari dapat tuh. Belum berpanas-panas lagi. Ya, jadi itu. Protein, kemudian apa? Lagi caranya untuk menjaga itu tetap baik ya. Tadi protein, lemak. Nah, lemak itu bisa didapatkan dari sumber-sumber lemak yang baik. Contohnya apa? Ini contohnya nih. Zaitun, ya, PCO. Tadi pagi saya biasa minum. Kadang-kadang saya campurin tadi. Kalau biasanya itu kalau paket komplitnya saya minumnya 3 sekaligus. Ini 2, ini 1 kadang, nggak samanya banyak. Kalau pas lagi aktivitas saya banyak, biasa sekali minum juga banyak. Ini kadang, ini kan kalau diambil 7 kapsul gitu kan ya, atau 5 kapsul kan cuma 1 sendok makan. Hitungannya. Jadi kadang ini 5 kayaknya banyak banget. Padahal nggak banyak-banyak. Nggak sebanyak itu karena dia kapsul. Ini kalau yang minyak habu soda, ya 1-2 kapsul. Karena ini kan ekstrak, jadi dia banyak mengandung zat intinya. Ini buat tulang, buat otot, buat otak, termasuk ini juga salah satu yang sangat baik untuk mencegah ya Alzheimer juga, lonjakan gula habis makan. Rutin aja, ya. Nggak usah banyak-banyak karena dia sifatnya panas, jadi sehari ya kalau yang serbuk mungkin 2-3 kapsul cukup. Kalau yang minyak kayak begini kadang. Kalau kapsul serbuk saya kadang-kadang minum lebih banyak, kadang 5 atau 7 sekali minum. Kalau yang serbuk, kalau ini kan minyak. Minyak paling 2 atau 3 kapsul sehari cukup. Rutin minum tuh. Ya. Itu buat sumber lemaknya kita. Kemudian apalagi Ibu sekalian, serat ya. Jangan pernah tinggalan serat tiap hari. Ya, dari mana sumber seratnya? Ini juga serat sebenarnya. Tapi serat-serat yang kita bisa biasa temuin adalah dari sayuran, buah-buahan. Tapi ada tapinya. Carilah buah nih misal, buah-buahan yang potensi disemprotnya minimal. Contoh nih mungkin, kira-kira kalau Anda manggis sama anggur, kira-kira yang disemprot pestisida manggis apa anggur? Anggur. Maka makanlah manggis. Itu pilihannya. Ya. Mangga nih. Kalau mangga zaman sekarang lagi musim nih kan. Kira-kira ada mangga Indramayu sama mangga harum manis yang dikarbitin yang mana? Harum manis. Makanlah mangga Indramayu. Bukan nggak boleh, cuman matang kayak begitu tuh nggak bagus ya. Makanya sekarang saya lebih senang cari mangga-mangga Indramayu gitu. Kalau udah matang manis juga dia, manis banget malah. Ya, tanpa dikarbit. Karena kan biasanya kan ya kebutuhan ya, orang jualan gitu kan pengen cepet-cepet segala macam, atau mangga yang matangnya di pohon itu juga boleh. Bukan boleh, maksudnya lebih baik ya. Itu serat. Sayuran ya, sayuran-sayuran yang kira-kira Anda bisa dapatkan, dan kalau memang bisa dapatkan organik misalkan. Kalau enggak cuci aja pakai cuka apel ya, cuka madu apa gitu. Ya, itu serat. Kemudian ini tadi saya sebutkan itu tuh namanya latihan beban atau resistance training ya. Mulai dari hal-hal kecil aja, nggak usah terlalu heboh gitu kan, nanti banyak nggak kuat. Ya ada tiga hitungan aja. Anda push up 3 kali, squat 3 kali, planknya 3 detik aja dulu. Nanti lama-lama dinaikin tuh 3, 5, 7, 9 terus naik ya. Sampai nanti kalau sudah kokoh banget badannya itu ya bisa pull up. Situ. Pull up itu kalau udah biasa nanti udah nggak lagi jadi latihan beban, jadi kardio dia. Karena udah ringan banget badannya. Gitu ya. Pull up. Pull up-nya pakai apa? Macam-macam ya. Itu misalkan contohnya.
Kemudian apalagi Ibu sekalian, protein. Jadi protein tadi saya jelaskan tadi, sumber-sumber protein sudah tahu, oleh tahu, tempe, ya, ikan, daging gitu ya. Bukan olahan. Ya, jadi kalau Anda pengen makan protein, makanlah protein yang asli. Jangan, saya tadi makan protein misalkan apa namanya, bola-bola ikan itu loh. Itu kadang-kadang ikannya pun nggak ada. Ya, cuman flavor aja kan. Kayak begitu. Ada hitungan kebutuhannya, cuma saya lupa, nanti bisa dicari lah datanya. Kemudian apalagi Bos sekalian, hidrasi air. Ya. Air apa? Air putih boleh, air yang isotonik seperti air kelapa juga boleh. Air kelapa tuh air isotonik, tonisitasnya sama kayak tubuh kita. Jadi bagus minum tiap hari. Air kelapa apa? Muda boleh, tua boleh, setengah tua dan muda pun boleh. Gitu. Dan kelapanya dimakan. Kelapa itu. Kan tadi sudah kelapa parut ya. Itu. Terus apa lagi yang ada kan resep-resep yang kita bisa pakai untuk menguatkan tulang, yang kita bisa bikin sendiri di rumah bisa. Salah satu yang biasa saya sarankan itu adalah kaldu tulang. Ya, kaldu tulang. Dibikin dari apa? Dari tulang sapi boleh, dari tulang kambing boleh, dari ceker ayam boleh. Dimasak selama 6-8 jam dengan api yang kecil, kasihlah bumbu-bumbu di situ. Sehari Anda minum sekitar 100 cc. Itu akan menguatkan tulang, otot, sendi 100 cc. Nanti kalau Anda bikin itu, ibu-ibu sekalian bikin itu, maka ibu bapak sekalian akan dapatkan seperti minyak. Itu bukan minyak, tapi itu kolagen. Itu kolagen. Ya. Banyak nggak sumber kolagen? Banyak. Zaitun pun sebenarnya ada kolagennya. Ya. Atau kalau nggak makanan-makanan, bukan makanan, tapi produk-produk seperti apa namanya, gamat. Gamat itu tinggi kolagen. Gamat atau kolang-kaling itu bagus tuh. Jadi nanti kalau bikin es campur, ya gitu kan, ambil air kelapa tuh, kasih rumput laut itu atau ya rumput laut lah ya. Itu ada hampir 70-80 mineral di rumput laut itu, banyak sekali. Ya, ambil air kelapa, ambil rumput laut, ambil kolang-kaling, ambil cincau. Cincaunya bikin sendiri aja. Beli daunnya, remek-remek dia, nanti jadi cincau itu. Sebab cincau yang banyak di luar sana biasa sudah pakai benzoat. Gitu biasanya. Atau cincau-cincau yang abang-abang keliling tuh. Dengan syarat jangan bersuuzon sama cincaunya. Ini bersih nggak ya? Kalau suuzonnya kebanyakan jangan beli. Sebab bakteri kita akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kalau Anda makan, kalau sudah makan itu sudah berlimpah suuzon dan curiga di depan, jangan makan karena nanti akan bereaksi badannya. Gitu. Nanti kan begini bisa tanya tuh, dokter kalau makan nasi padang gimana? Makan aja. Silakan makan. Kalau Anda tenang, makan aja. Berarti kalau saya makan nasi padang kira-kira dimakan apa? Nah, itulah. Banyak. Padahal banyak, ada sup kan. Ada sup dagingnya, ada ayam popnya. Rendangnya makan, kadang saya makan. Tapi biasanya kalau gitu biasanya nasinya sedikit saya makan. Rendang atau ayam. Termasuk kikil. Kikil tuh bagus loh. Itu kalau ibu bapak bikin sup kikil, itu Masya Allah, itu sumber kolagen yang sangat baik. Ya. Cuman kita kan biasanya kikilnya dikasih santan. Jadilah gulai kikil. Gitu. Ya, jadi kalau kikilnya dibikin sup, maka saya nggak tahu di pasar itu harganya mahal atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kayaknya lumayan sih harganya, mirip-mirip daging sih. Tapi lebih murah dari daging. Cuman itu sumber kolagen yang sangat bagus buat tulang, otot, dan sendi. Itu ya. Kikil. Jadi rumput laut tadi ada cincau, ada kolang-kaling ya. Nah, butuh manis, campurin madu atau gula aren. Gula merah boleh nggak? Bukan masalah boleh apa nggak boleh sih ya. Karena gula merah yang ada pun sekarang isinya gula pasir juga. Ya. Jadi mulai agak disiplin gitu kan. Ribet nggak? Nggak ribet. Kalau kita udah niat kayak begitu, biasanya Allah kan fasilitasi itu. Caranya, jalannya, rezekinya. Kalau mau, bisa kayak begitu. Ya.